Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Yuin yang ada di rumah. Hari ini kita bakal ngobrol tentang PBSB. Banyak banget yang bertanya ke kita, apa itu PBSB, seperti apa. PBSB ini tuh salah satu program beasiswa santri berprestasi. Kebetulan hari ini ada salah satu alumni dari PBSB, kuliah di UIN, asal dari Sulawesi Selatan, betul? Iya teh. Kayak Kanda Ibrahim Nur A. Gini Kanda, banyak banget teman-teman di rumah, Sobat Yuin yang penasaran banget dengan apa itu PBSB, seperti apa informasi PBSB, bagaimana cara dapat beasiswa PBSB itu. Gimana tuh Kanda? Apa sih PBSB itu? Jadi sebelumnya terima kasih teh udah Oke. undang saya pribadi ke podcast teteh. Apa ini, podcast atau vlog? Vlog. Jadi PBSB itu singkatan teh Dari tadi ya. program beasiswa santri berprestasi. Mhm. Yang program ini ya punya Kemenang. dari Direktorat Pendidikan Dini dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, program ini diperuntukkan kepada para santri, anak santri yang sekolah yang melaksanakan studi di pesantren gitu teh. Jadi PBSB itu khusus bagi santri-santri yang berprestasi. Karena santri ini kan sebenarnya canggih-canggih teh, hebat-hebat gitu. Penuh apa ya? Penuh semangat itu yang tinggi, semangatnya tinggi untuk sekolah. Cuman kadangkala sebagian dari santri ini pengen sekolah tinggi tapi bingung mau kemana gitu, lewat apa gitu kan. Iya. Belum lagi berbicara finansial gitu teh. Mhm. Tapi alhamdulillah dengan hadirnya PBSB ini santri nggak usah pusing lagi gitu. Iya. Jadi santri tinggal milih aja mau studi di mana gitu. Negara sudah hadir untuk kita gitu teh. Oke, itu ya. Jadi PBSB itu program beasiswa santri berprestasi khusus untuk santri. Ya. Nah, ini loh Kanda, gimana sih dapat apa sih awal mula tahu informasi PBSB? Sedangkan kan Kanda jauh di Sulawesi, pesantren juga yang dimana pesantren itu banyak banget yang berpikir minim informasi ya. Gimana tuh Kanda? Jadi ada sosialisasi juga sih sebenarnya teh Dari Kemenak. dari Kementerian Agama, baik itu dari pusat ke wilayah ke kabupaten kota. Nanti dari Kemenak kabupaten kota ini akan menyampaikan ke pesantren-pesantren gitu teh. Nanti informasinya itu apalagi sekarang dong teh banyak. Oh iya, sekarang udah teknologi udah Mesti sosialisasi teh, pasti tinggal apa sih PBSU, tinggal diklik udah muncul gitu. apalagi dengan alumninya yang semakin Banyak. Alumni juga sudah banyak sehingga bisa bertukar informasi mungkin gitu kan. Iya. Ini Kanda yang jadi penasaran banget itu apa sih namanya syarat khusus dapat beasiswa PBSB selain daripada harus santri. Syarat utamanya kan santri tadi. Iya. Yang kedua ya pernah mukim, kalau nggak salah di pesantren memang minimal tuh 3 tahun kalau. Mukim tuh Ya mondok. mondok. Gitu kan. Jadi santri itu kan ada banyak tipe gitu kan. Ada santri kalong, ada yang santri mondok, ada santri biasa aja gitu. Santri kalong tuh yang Santri kalong itu yang pulang balik gitu, yang rumahnya dekat dengan pesantren. oh iya, ngaji biasa gitu ya. Ngaji gitu aja. Mhm. Nah, kemudian ada syarat-syarat yang mungkin ditempuh yang sudah ditetapkan sebagai aturan di perekrutan santri yang akan dibeasiswakan ini, calon penerima beasiswa ini. Salah satunya kan itu tadi pernah mondok, dan tentunya kan nilainya juga harus bagus dong ya. Kalau saya sih dulu tuh nggak bagus-bagus amat, cuman saya beruntung aja gitu, berkah kiai aja saya mah teh gitu. Jadi berkah guru-guru saya, orang tua saya, ya teman-teman saya. Jadi kunjungi aja gitu, kalau mau lihat apa aja sih aturannya nanti dikunjungin aja laman website dari Web Kemenak ya. Iya, Ada Pontren. dari Pontren maupun di Pendis itu nanti ada yang scholarship itu ada banyak macam itu kan. Pilih PBSB gitu. Dan sebentar lagi ya ini Sebentar PBSB lagi ini akan dibuka. Nah, buat teman-teman, aduh yang penasaran. Jadi gini teh nggak hanya UIN. Oh
Oh, bukan hanya UIN, Bukan hanya UIN. tapi universitas semua di Indonesia. Jadi nggak semuanya juga, ada mitranya Kementerian Agama yang dijadikan sebagai ya mitra. Mitra PBSB ini apa aja kayak di Universitas Pendidikan Indonesia, UPI, ITB, ITS, Erlangga. Ya. Yang di Jakarta itu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian Al-Azhar. Kemudian ada juga Mahat Ali. Itu sudah jadi mitra daripada PBSB. Jadi teman-teman santri tinggal milih di mana nih bidangnya. Yang bidangnya itu di teknologi ya pilih ITS mungkin. Iya. Yang bidangnya di pendidikan pilih UPI mungkin. Oh, jadi di Jawa Barat itu bukan hanya di UIN Bandung? Bukan hanya di Bandung gitu. Di Jawa Barat itu ada berapa ya? Teh? Ada banyak. Ada UIN, sekarang udah ada UNINUS. Terus ada UPI. Banyak gitu. ya? Banyak. Kemudian ITB di Bandung ya, ITB itu ya. Iya, Bandung. Nah, itu, Teh. Nah, jadi Sobat UIN bisa milih yang mau kuliah dengan ikut program beasiswa santri berprestasi. Khusus untuk santri itu syarat utama ya. Ya. Ada TOEFL-nya gak sih? Nggak ada sih kalau di PBSB, cuman tesnya itu ada tes CAT, tes CAT. potensi akademik lah, Iya. PTA gitu ya. Nanti ada juga bahasa Arab, bahasa Inggris, kayak itu. Standar ya, kayak masuk Nah. perguruan tinggi pada umumnya. Ya, cuman soalnya memang lumayan rumit. Cuman kalau kita siapin, insya Allah lah terjawab lah kalau jawaban mah ada gitu ya. Soalnya mah ada pasti terjawab gitu teh. Terus masalah TOEFL itu tidak ada. Dan jangan lupa berdoa ya, Kanda. Ya tentunya itu berdoa, berusaha, berikhtiar. Ini Kanda. Ada juga yang hafalan teh. Hafalan apa? Jadi ada tes tahfiznya. Oh gitu. Ya, termasuk mitra Kementerian Agama yang khusus mitra PBSB ini ada yang khusus di hufaznya seperti Hufaz itu apa? Hafiz Quran. Oh, iya. Kayak Universitas Maulana Malik Ibrahim itu wajib ada hafalan kalau nggak salah. Cuma lupa saya kan ada 5 juz mungkin, ada 3 juz. Nanti ada tesnya itu yang hafalan itu. Gitu teh. Ada tes baca kitab kuning juga teh. Wajar sih kalau santri pasti bisa ya. Iya gitu. Keren. Gimana nih, harus dipersiapkan ya Kanda? Iya, harus disiapkan. Ini Kanda, saya juga baca profil Kanda, ada cerita unik pengalaman tes PBSB. Gimana tuh Kanda? Jadi dulu itu kan, sekarang kan sudah ini ya teh, sudah Teknologi semakin maju. ya, enggak, tesnya tuh udah tes pakai komputer gitu ya. Iya. Dulu sih masih manual teh. Manual Teh pakai. masih ingat nggak pakai pensil 2B Oh gitu? ya, kayak UN dulu ya. Gitu. Sekarang UN juga udah nggak ada teh. Iya. Gitu. Dulu saya masih pakai tes itu teh. Saya kebetulan untuk Sulawesi Selatan itu di asrama haji, Asar Embarkasi. Nah sebelumnya itu saya bersama sahabat-sahabat saya teh. Oh gitu. Ada 10 orang kalau nggak salah itu pada tahun 2015 atau 14 ya seleksi. 15. 15 ya. Kan masuknya dari 15 ya? Iya. Oh iya. Terus kita tuh awalnya kan di karantina teh, dibimbing. Diklat dulu ya? Ya, dibimbing dulu. Oh ini. Nah kebetulan saya kan yang paling nakal gitu teh, santri yang paling ya gitulah. Saya tahu, guru-guru saya tahu. Iya. Ustaz-ustaz saya tahu, teman-teman saya tahu. Dari 10 orang ini yang delegasi dari Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, pesantren saya. Saya sama sahabat saya itu cuma saya yang pilih UIN Bandung gitu teh. Oke. Teman saya itu ada di Malang, ada di Jakarta, ada di Jogja, ada juga di Surabaya. Nah itu. Nah, teman-teman saya ini Lolos semua? enggak, cuman dari 10 ini cuma 5 yang lolos. Oh gitu. Gitu. Ya cuma 5 lolos. Kebetulan teman saya yang satu yang ini nggak ngambil, yang di Malang. Dan itu bahaya teh kalau kita nggak ngambil, itu akan kena jadi blacklist. Misalkan saya nih lolos di Bandung, terus saya nggak ambil universitas yang saya pilih, saya lulus di situ nggak diambil, pesantren saya kan di blacklist. Berapa tahun tuh? 1 tahun atau 2 tahun ya, gitu teh. Jadi perjalanan saya sama teman saya, alhamdulillah lolos 5 orang pada waktu itu. Satu di Jakarta, wisata masyarakat. Kemudian ada di UIN Maulana Malik Ibrahim, dia ambil perbankan syariah atau sastra. Kemudian ada di ITS, Institut Teknologi Surabaya. Iya. Di Surabaya itu, ambil teknik informatika. Terus saya di Bandung. Gitu. Nah, saya sedikit bercerita teh, dulu waktu saya menghadap ke kiai saya, namanya itu almarhum Allahyarham
Kiai Haji Sanusi Baco. Iya. Jadi ketika saya menghadap berlima pada waktu itu, Yang udah lulus? Udah lulus, semuanya dikasih wejangan gitu teh. Wejangan ke teman saya yang di Jakarta itu, yang perempuan ya, yang Kesmas itu, jadilah perawat ya, bukan perawat ya. Jadilah pokoknya di bidang kesehatan masyarakat yang baik, bermanfaat untuk masyarakat, bukan hanya masyarakat yang Islam saja, tapi masyarakat siapapun itu. Itu kan harus membantu dalam apapun itu wejangannya. Saya ingat itu. Kemudian wejangan teman saya di sastra yang di Malang itu, penyair itu banyak di Arab. Diceritakan bahwa bermanfaat untuk bagi orang itu aja banyak cara gitu. Nggak hanya di bidang kesehatan, tapi lewat sastra pun jadi gitu. Dan teman saya juga yang di Surabaya dapat wejangan dari kiai saya. Adalah informatika yang baik gitu, yang mampu untuk mendigitalkan gitu ya, kitab kuning ya, bantulah pesantren untuk itu gitu. Iya. Nah, wejangan buat saya cuma satu teh. Apa? Jangan merubah ibadahnya gitu. Saya kaget ya, kenapa? Karena jurusan saya pada waktu itu jurusan tasawuf psikoterapi. Tasawuf psikoterapi di UIN Bandung. Tasawufuddin pada waktu itu. Saya itu aja wejangan dari kiai saya. Ya sudah, saya berangkat gitu teh. Saya pilih Bandung itu karena ya memang Bandung menjadi tujuan pendidikan saya memang pada waktu itu saya pilih. Pilihan kedua saya itu Jogja. Karena kan terkenal gitu teh, kalau di Sulawesi Selatan mah ya Jogja itu sebagai kota pelajar gitu ya. Iya. Nah, Bandung Timur juga kota pelajar gitu. Saya pilih di sini gitu. Alhamdulillah udah selesai gitu teh. Alhamdulillah. Dan pada akhirnya lulus di UIN Bandung. Alhamdulillah bisa lulus pakai uang negara. Ini ada juga pertanyaan nih Kanda. Ya. Proses kuliah 4 tahun di UIN Bandung dengan PBSB itu seperti apa? Pahit manisnya seperti apa? Pengalamannya seperti apa tuh Kanda? Tentunya mungkin kita berbeda ya dengan mahasiswa. Lebih nyaman kah? Tentunya kita beda ya gitu teh ya, dengan mahasiswa yang reguler ya, ataupun mahasiswa yang bayar sendiri gitu ya, mandiri gitu. Tentunya kita sangat berbeda dengan mereka daripada kegiatan sehari-hari gitu ya. Kalau kita PBSB kan wajib mondok. Iya. Kita di pesantren kan. Kalau saya dulu di Al-Wafa pada waktu itu. Salah satu pesantren yang ada di mitranya pengelola UIN Bandung dengan Pondok Pesantren Al-Wafa. Saat itu. Kedua, kita dituntut punya hafalan. Itu kalau misalkan di mahasiswa reguler kan teteh juga kan ini sejus ya. Iya. Nah, kalau di angkatan saya dulu itu 7 baru bisa munakosya gitu, sidang gitu ya. Kemudian kita secara IPK kita nggak boleh di bawah 3,5 tes standarnya. Jadi kalau di bawah itu kita kena diberikan sanksi ya, surat peringatan gitu. Kemudian wajib wajib mengikuti seluruh agenda-agenda atau program-program yang ada di pondok pesantren maupun di UIN gitu, maksudnya program pengelola PBSB UIN. Nah itu teh. Kemudian tuntutan bahasa, skor TOEFL juga. Jadi pengelola PBSB UIN Bandung khususnya itu kan kita dikursuskan. Saya dulu dikursuskan di Pare pada waktu itu teh. Untuk dipersiapkan supaya setelah S1, setelah melaksanakan studi S1 ada skor TOEFL yang bisa digunakan untuk beasiswa selanjutnya mungkin, atau melanjutkan S2 di luar negeri. Harapannya sih pengen studi di luar negeri gitu teh. Difasilitasi berarti? Difasilitasi. Jadi tes TOEFL itu ya memang kita nggak mikir yang lain-lain lagi teh, termasuk UKT enggak. Kan udah dibayarin gitu teh. Udah full sama negara. Uang buku ya? Itu kita ada uang buku, terus ada uang penelitian. Jadi saya tuh neliti skripsi pakai anggaran PBSB gitu. Jadi memang secara fasilitas ya alhamdulillah gitu teh. Tapi tuntutan juga ya itu ya jalanin aja kalau saya mah teh. Yang penting mah dijalanin, dilakoni teh sampai beres gitu. Tapi setidaknya kita nggak perlu mikir yang lain lagi, fokus pada kuliah, belajar yang benar ya ada ya. Terus kalau nggak tepat waktu bahaya juga teh. Ancaman. Jadi bukan ancaman sih sebenarnya, karena kita tanda tangan di atas materai ya. Perjanjian kita itu wajib tepat waktu, tidak boleh nikah juga teh selama studi. Itu yang saya pernah tanda tangan, ya nggak tahu kalau udah berubah regulasinya atau gimana gitu ya.
Jadi nggak boleh menikah selama studi, wajib tepat waktu. Kalau lewat daripada 4 tahun sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, maka nanti bayar sendiri. Itu kalau misalkan kita macam-macam banyak masalah di PBSB atau banyak problem, itu uang negara dikembalikan teh sama kita. Kalau nggak kita dipenjarakan gitu. Ngeri. Jadi memang konsekuensi dengan fasilitas yang dikasihkan itu imbang lah gitu teh. Iya. Gitu. Ini juga Kanda, saya dapat bocoran ternyata Kanda itu aktif di beberapa organisasi. Oh iya. Gimana tuh Kanda? Organisasi apa yang diikuti dan mungkin teman-teman Sobat Yugen juga penasaran gimana caranya bagi waktu antara kuliah, pesantren, dan organisasi tentunya yang sampai saat ini masih aktif di organisasi itu. Kalau tuntutan maka nggak ada ya. Iya. Organisasi itu kan sebenarnya bagian daripada sampingan untuk memukul, mencambuk skill kita gitu, ataupun membantu untuk membentuk skill kita. Kalau saya itu melihatnya organisasi seperti itu. Di samping kita di dalam juga belajar juga gitu. Jadi belajar apapun di kampus, di organisasi itu ya. Jadi organisasi ini tetap bahwa saya dulu di beasiswakan oleh negara, tentunya saya tidak memilih organisasi yang melawan ideologi negara dong teh. Saya itu gitu, nggak boleh melawan Pancasila, nggak boleh melawan hukum, nggak boleh melawan ideologi negara, Undang-Undang 45 nggak boleh. Makanya saya pilihlah satu organisasi yang tidak melawan itu, justru dia mendukung dan juga menjaga komitmen. Baik itu komitmen karena saya orang Islam, saya juga kuliah di kampus Islam. Sehingga saya memilih satu organisasi yang background keislamannya sama dengan saya. Yang background komitmen keislaman dan keindonesianya itu ada. Saya pilih PMII pada waktu itu. PMI itu? PMI itu singkatan lagi teh. Sekarang itu banyak singkatan teh. Jadi PMI itu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Relate gitu ya Jadi dengan PMI. Jadi saya pilih organisasi itu. Kemudian banyak juga organisasi. Sekalipun PBSB juga ada organisasinya. Oh gitu. Namanya CSS Mora. Oh. Singkatan lagi teh. Apa tuh? Community of Science Scholars of Ministry of Religious Affairs. Nah itu CSS Mora. Itu artinya? Artinya itu komunitas santri yang mendapatkan beasiswa dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Itu khususnya anak PBSB. Jadi untuk anak-anak PBSB nggak ada kesempatan buat main-main ya, harus benar-benar fokus kuliah pesantren, gitu. Semuanya yang berorganisasi juga. Boleh juga sih sebenarnya main-main gitu ya. Yang penting ya di manage aja lah, secukupnya aja lah gitu. Yang pasti selain daripada kita harus benar-benar belajar, kita juga dibiayai oleh negara ya. Iya. Dan tentunya kenapa negara membiayai kita supaya kita bisa mengabdi ke negara. Ada feedback yang harus kita berikan ke negara. Ya, setelah lulus itu ada pengabdian teh kalau PBSD. Berapa lama tuh? Jadi ijazah kita itu setelah lulus nggak langsung diberikan ke kita teh. Jadi setelah kita lulus ijazah kita ini dibawa dulu ke Kementerian Agama. Nah, kalau misalkan ya itu tadi mahasiswa reguler kan ngambil ijazahnya di fakultas. Kalau kita anak PBSB ngambil ijazahnya di Kemenag teh. Gitu. Dengan syarat harus melakukan pengabdian ke pondok pesantren. Jadi setelah pengabdian baru ijazah itu bisa diambil. Nanti ada laporan ada sebuah form nilai lagi gitu. Ya, jadi nanti kita melaporkan pengabdian kita kepada pengelola staf mungkin di Kemenak yang di PD Pontren, barulah nanti itu di ACC dilihat apakah sesuai dan tidaknya, baru ijazah kita dikasih 2 tahun, kalau setahun 2 tahun gitu syaratnya. Itu ya, jadi teman-teman perjalanan tentang beasiswa PBSB positif negatif ya, yang jelas mah nyaman aja, kita bisa kuliah dengan tenang dan tentunya semangat. Makasih Kanda atas informasi dan tentunya ini bermanfaat banget buat Sobat Yugen. Nah Kanda, terakhir closing statement, barangkali Kanda bisa ngasih tips supaya dapat beasiswa itu dengan mudah. Sebenarnya kalau perjalanan hidup itu kan tidak ada yang mudah teh. Sesuatu itu kan harus diraih dengan penuh ikhtiar teh. Iya. Penuh kerja keras, usaha gitu. Kalau dalam kaum santri itu kan dia selalu punya keinginan yang tinggi, tapi dia tidak lupa bahwa perlu diikhtiarkan hal-hal kayak gini gitu. Misalkan punya hajat mau lolos PBSB, maka tentunya pasti akan belajar ekstra gitu. Apa yang kemudian hasil yang kita ingin petik, ya barulah kemudian kita tanam dari awal gitu. Jadi studi yang baik itu kan bukan studi yang cepat. Iya. Saya punya
satu kata itu bahwa ataupun satu motivasi itu ya, studi yang baik itu adalah studi yang tepat waktu, bukan cepat ya, tepat waktu, kemudian berisi gitu, punya isi daripada ketepatan itu. Jadi mampu sesuai dengan bidangnya gitu. Dia mampu memberikan merefleksikan daripada bidang yang dia tempuh gitu. Kemudian ya PBSB ini meskipun sudah hadir, maksudnya sudah ada buat kita, nggak boleh disepelekan juga gitu. Betul. Karena PBSB ini jadi sebenarnya itu mimpi besarnya PBSB itu ya Teh ya. Iya. Santri ini tidak boleh jadi sekrup gitu Teh, di bidang mana, di bidang apa aja gitu. Maksudnya kan? Jadi tahu kan sekrup Teh yang baut gitu loh. I know. Santri itu nggak boleh jadi sekrup kayak gitu. Jadi santri itu harus menciptakan industri, harus mampu buka industri yang mana sekrup itu diisi selain daripada santri. Karena santri ini kan di pola pikir kita kan, wah ini pasti ketinggalan ya, cuman pakai sarung kan, kemudian cuman tahu kitab kuning. Enggak, negara tidak bisa itu, apalagi udah ada undang-undang pondok pesantren ya. Iya. Jadi maksudnya bahwa santri ini diberikan peluang, diberikan jembatan, dibukakan pintu lebar bagi negara, bagaimana supaya dia mampu untuk bersaing, berkompetisi dengan yang lain yang bukan santri. Sehingga dengan hadirnya ini kita bisa santri bisa mengeksplor, santri bisa menunjukkan diri. Itu bukan menunjukkan diri sebagai kesombongan ya, tapi mampu untuk ini loh dari kalangan santri mampu dan lain sebagainya. Gitu Teh. Jadi semangat bagi calon-calon mahasiswa PBSB. Iya, betul. Mudah-mudahan ya saya doain sih kalau bisa semuanya kan ya alhamdulillah, tapi kan ada batasan gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang akan berikhtiar nanti untuk daftar PBSB mudah-mudahan dimudahkan. Amin. Tidak ada hambatan dan bisa masuk dengan cara yang baik, kemudian bisa berkah untuk bangsa dan negara. Terima kasih Kanda atas informasi waktunya, semoga bermanfaat dan semoga ini paling bermanfaat banget buat mahasiswa yang lagi mau apply beasiswa LPDP. Kok LPDP sih? PBSB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.